Film lanjut ke bagian 2 dengan sekelompok tentara mengelilingi orang asing yang secara ajaib muncul di kapal selam mereka. Dia ternyata adalah letnan yang di awal film tahu tentang bencana matahari yang menjadi mematikan. Setelah melarikan diri dari tentara yang dikirim untuk menutup mulutnya, entah bagaimana dia berhasil bertahan hidup. Komandan dan Olivia menahan dia dan memaksa dia untuk menceritakan semuanya. Felix menemukan tempat di bawah kasurnya dan menyadari bahwa letnan itu telah tinggal di kapal selam selama berhari-hari. Dia memberitahu komandan, dan akhirnya letnan itu berbicara. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Hades, seorang perwira intelijen di pangkalan udara Enkrilik. Setelah mengetahui bencana matahari, dia mencari cara untuk selamat dari kiamat dan tinggal di kapal selam. Dia telah tinggal di kompartemen bawah, memata-matai semua orang. Dia bahkan tahu bahwa Felix mengalami mimpi buruk dan banyak rahasia lainnya tentang mereka di kapal selam itu. Ketika komandan dan Olivia adalah satu-satunya orang di ruangan itu, Hades mengungkapkan bahwa kapten menyembunyikan sesuatu dari mereka. Olivia tidak percaya bahwa ayahnya berbohong padanya, tetapi Hades menyebutnya bodoh karena berpikir demikian. Dia juga menyebutkan nama Victoria dan menyindir bahwa Victoria mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Komandan dan Olivia terkejut. Mereka memutuskan untuk mengawasi Victoria untuk melihat apakah Hades mengatakan yang sebenarnya. Pada saat yang sama, Victoria menyelinap ke ruang informasi pangkalan udara dan masuk ke database. Dia diam-diam mencoba untuk menghubungi seseorang tetapi tidak berhasil. Di kapal selam, 2 prajurit mulai sakit. Ada kemungkinan makanan kaleng masih bisa dimakan, jadi para prajurit berangkat untuk mengumpulkan sebanyak mungkin makanan kaleng. Komandan dan Olivia memutuskan bahwa Hades bisa sangat berguna bagi mereka. Jika ada seseorang yang hidup di luar sana, satu-satunya cara mereka dapat berkomunikasi adalah dengan keahlian Hades. Saat semua orang terus mencari makanan, Victoria dan Benson bertengkar. Benson kesulitan berbicara dan berdebat dengan semua orang. Victoria mengerti bahwa dia menderita masalah kesehatan mental dan mengirim Armin untuk berbicara dengannya. Armin mencoba berbicara dengan dia, tetapi Benson tampaknya telah kehilangan keinginan untuk hidup. Sementara itu, Hades dan komandan melihat ke database NATO untuk menemukan informasi lebih lanjut tentang Victoria. Yang mengejutkan mereka ternyata Victoria telah bekerja dengan NATO pada proyek sebelumnya. Proyek untuk menemukan cara agar manusia bisa hidup di bawah laut. Beberapa saat kemudian, Armin, Victoria, Rena, dan Felix menemukan gudang penuh makanan kaleng. Mereka bergembira tetapi mereka menyadari bahwa matahari telah merusak semua makanan kaleng. Mereka sekarang memiliki waktu 30 menit untuk naik ke kapal selam sebelum turun ke laut lagi. Victoria dan Benson duduk di dekat laut untuk beristirahat sejenak. Benson berbicara kepada Victoria tentang kesehatan mentalnya. Dia mengaku sudah lelah dengan hidup dan ingin melihat matahari terbit. Victoria memintanya untuk kembali ke kapal selam, tetapi dia tetap bersikeras pada keputusannya. Film berlanjut dengan Arman melihat Victoria bengong dan bertanya ada apa dengannya. Dia mengatakan kepadanya tentang Benson dan dia tidak bisa memotivasinya agar terus bertahan hidup. Di luar, Benson melihat matahari terbit dan menerima takdirnya. Malam berikutnya, kapal selam muncul dari air dan Armin keluar untuk mencari temannya. Dia melihat Benson tergeletak di tanah, memeluknya dan menangis selama beberapa menit. Setelah berduka, dia bergabung dengan Hadid di ruang kontrol. Dia melacak pesawat yang mereka lihat tadi malam dan menemukan bahwa pesawat itu telah mendarat di Bulgaria dekat area bendungan. Ini berarti ada orang yang selamat dengan bersembunyi di dalam bendungan, dan mereka dapat memiliki sumber daya yang dapat mereka bagikan dengan grup itu. Ketika mereka pikir ini adalah tujuan mereka, mereka menerima pesan yang direkam sebelumnya dari Gijon, Spanyol, memanggil orang yang selamat dan menawarkan bantuan. Tempat ini adalah tambang yang mengklaim memiliki makanan dan sumber daya. Komandan memutuskan memilih ke bendungan pangkalan NATO. Victoria tidak terlalu senang dengan keputusan itu. Olivia berpikir bahwa Victoria aneh mengingat bahwa dia pernah bekerja dengan NATO sebelumnya. Beberapa jam kemudian, komandan memeriksa buku catatan kapten sekali lagi. Kali ini dia menemukan sebuah catatan frekuensi radio.
Ini membuktikan bahwa Kapten tahu lebih banyak orang yang hidup di luar dan mencoba berkomunikasi dengan mereka. Komandan menggunakan frekuensi untuk menyelidiki apa yang disembunyikan Kapten. Dia mendengar sesuatu tentang pangkalan di Norwegia dan memutuskan untuk mengalihkan kapal selam ke lokasi ini. Mereka kehabisan persediaan makanan dan harus pergi ke tempat di mana makanan berlimpah. Tempat terdekat adalah tambang yang telah menjamin mereka makanan dan keamanan. Pada akhirnya, komandan setuju untuk berhenti di tambang. Ketika mereka mencapai tambang itu, hanya Armin, Victoria, komandan dan seorang tentara menaiki lift untuk turun ke bawah tanah. Sisanya tetap berada di luar karena tidak ada yang tahu apakah penambang di dalam adalah teman atau musuh. Tambang itu gelap dan tampak kosong. Tiba-tiba, seorang pria muncul di belakang. Lalu sekelompok penambang keluar dari persembunyian dan mengepung kelompok tersebut. Mereka mengungkapkan bahwa pesan itu palsu dan mereka hanya ingin seseorang datang untuk menyelamatkan mereka. Jika mereka mengirimkan sinyal bantuan sederhana, mereka tahu tidak ada yang akan datang, itulah sebabnya mereka menipu para prajurit. Para penambang meminta untuk dibawa ke kapal selam bersama tentara. Armin menyadari bahwa mereka kalah jumlah dan mencoba untuk berbicara dengan pemimpin mereka. Namun, komandan kehilangan kesabaran dan mulai menembaki mereka. Perkelahian pun pecah dan seorang tentara tewas seketika. Armin berjuang untuk bertahan hidup sementara Victoria berlari menuju lift. Ketika Rena dan yang lainnya mendengar suara tembakan, mereka segera mulai mencoba memperbaiki lift yang berhenti bekerja. Victoria yang masih melarikan diri dari para penambang, menabrak sekelompok orang yang ditahan. Yang membuatnya ngeri, mereka mengungkapkan bahwa para penambang telah mengkanibal mereka untuk bertahan hidup. Olivia dapat melihat kekacauan yang dialami teman-temannya. Dia meminta Rena dan Felix untuk menjaga lift dan turun ke bawah menggunakan tali. Dia bertemu Victoria dan keduanya berlari menuju lift. Armin dan komandan juga tiba di lift, tetapi diikuti oleh para penambang. Akhirnya, semua orang masuk ke dalam mobil mereka untuk melarikan diri karena penambang harus menunggu lift berikutnya. Mobil Arman dan Victoria tidak memiliki kunci. Mereka harus berjalan kaki dan para penambang mengikuti mereka. Ketika mereka akhirnya mencapai dermaga, tentara datang untuk menyelamatkan mereka dan mulai menembaki para penambang. Salah satu dari mereka berhasil menangkap Victoria dan menyanderanya. Dia memerintahkan semua orang untuk meletakkan senjata mereka, tetapi komandan menolak. Baku tembak terjadi dan Victoria terbunuh. Berjam-jam kemudian komandan kembali memeriksa catatan kapten dan akhirnya mendapatkan kata sandi yang benar. Komandan baru mengetahui bahwa kapal selam mereka tidak sedang kebetulan ketika bencana terjadi. Bahkan ternyata mereka diam-diam dikirim untuk menyelamatkan Armin dan kapal selamnya. Misi itu adalah perintah langsung dari NATO, yang tahu tentang bencana itu 2 tahun lalu. NATO menemukan ruang layak untuk tinggal di bawah air. Armin bangun dan telah melupakan kematian Victoria karena gegar otak. Saat perlahan-lahan dia mulai sadar, Armin berlari keluar dan mulai menyerang komandan, menyalahkannya atas kematian Victoria. Armin harus ditahan agar tidak menyakiti orang lain. Felix dan Rena memprotes komandan. Mereka harus bekerja untuk menumbuhkan benih tanaman di kapal selam, tetapi sekarang mereka tidak mau sampai Armin dibebaskan. Komandan mengabaikan tuntutan mereka dan meminta prajuritnya untuk melanjutkan menanam tanaman itu meskipun mereka tidak memiliki keahlian biologi. Sehari kemudian, para prajurit menyadari bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang proses biologi dan sangat membutuhkan bantuan Felix dan Rena jika mereka ingin bertahan hidup. Sementara itu, Olivia pergi untuk berbicara dengan Armin dan memberitahunya tentang Victoria dan bagaimana dia tahu tentang bencana tersebut. Kedua pria itu saling berhadapan dan tidak ada yang mau mengalah. Armin ingin memberi pelajaran kepada komandan, jadi dia menyarankan sebuah tawaran. Dia akan meyakinkan Felix dan Rena untuk bekerja, tetapi sebagai gantinya, komandan harus meninggalkan 2 prajuritnya untuk mati ketika mereka berhenti di tujuan berikutnya. Awalnya komandan tidak mau, tetapi dia akhirnya setuju untuk mengorbankan Altas dan prajurit lain. Arman mengungkapkan bahwa percakapan mereka disiarkan ke seluruh kapal selam dan tentaranya menjadi marah atas keputusan komandan, membuat semua orang memihak Armin. Mereka menahan dia di ruang tahanan dan menguncinya. Olivia mengambil alih kapal selam.
Setelah itu, dia memegang catatan ayahnya dan menegaskan bahwa komandan benar Victoria dan tentang seluruh misi ini. Armin masih tidak percaya dan ingin Olivia menelepon nomor yang ditampilkan di database. Panggilan itu masuk dan seorang pria yang lebih tua mengangkatnya. Dia ternyata adalah ayah Arman, orang yang mengetahui bencana akan datang dan siap untuk itu. Dia juga yang mengirim Victoria ke putranya sehingga dia bisa meyakinkan dia untuk bergabung dengannya di kapal selam dan menyelamatkan hidupnya. Pria itu mengungkapkan bahwa dia berada di sebuah pulau tempat di Samudra Hindia. Dia mengakhiri panggilan setelah menyuruh Arman dan kelompoknya ke pulau itu juga. Yang lain lega telah menemukan tempat di mana mereka dapat bertahan hidup, tetapi dia tahu bahwa ayahnya tidak dapat dipercaya. Sebelum bergabung dengannya di Samudra Hindia, tim ingin berhenti di markas NATO untuk mendapatkan peralatan untuk menanam benih tanaman. Di adegan berikutnya, mereka akhirnya berhenti di markas NATO. Rena dan seorang prajurit keluar untuk mencari benih, sementara Arman pergi ke markas mencari yang selamat. Pada saat yang sama, Altas melihat sebuah rudal mendekati kapal selam mereka dan memberitahu semua orang. Kekacauan terjadi di antara para prajurit, sementara di luar Arman menemukan seorang pria menodongkan senjatanya ke orang lain. Serial ini berakhir ketika Arman memberhentikan pria itu dan malah menembak Arman. Arman terkapar lalu mengingat semua yang terjadi padanya dalam beberapa hari terakhir. Nantikan seri berikutnya. Terima kasih telah menonton.